itu bukan musyrik, Pak. Ya. Doa-doa mereka ini bisa bikin kebal Bapak kalau mau. Makanya orang-orang tentara-tentara Dajjal ini, dukun-dukun ini mau nyerang dia, maka diseranglah dukun. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah, ya, antum gak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Ruqyah kan baru kemarin sore muncul. Ahli-ahli zikir kita sudah muncul berabad-abad. Dia ahli ruqyah. Cuma dukun, ini rahasia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan nyebut dukun konotasinya sekarang negatif. Tapi saya yakin Pak Priadi dulu lahirnya sama dukun berana ya. Ya. Sekarang aja yang disemprotkan. Bapak juga sama kayaknya. Tuh wajah-wajah habis dipegang dukun beranak begini. Itu dukun beranak artinya apa? Dokter tradisional, dokter ahli kandungan tradisional. Karena dulu belum ada Pak sekolah kedokteran di kampung kita. Baru Belanda kan yang bawa. Maka orang yang terlalu percaya sama dokter-dokter itu hasil jajahan Londo. Kata orang kampung, uang bangsa. Tapi nggak boleh ngomong begitu, Pak ya. Dulu saking bencinya tuh orang-orang nyebut Belanda itu. Ya salah kita mau dijajah ya. Nah kita dulu itu orang-orang belajar kedokteran di kampus-kampus yang dulu dibuat oleh Belanda di Pulau Jawa. Baru ada namanya dokter. Nah, mereka ini mencoba untuk menyerang dukun-dukun tradisional yang sebenarnya kalau boleh disebut itu tabib. Jadi dukun ini muhtamal dalam bahasa Arab, ambigu. Kita cek dulu, ini afiliasinya sama setan atau dia ahli herbal atau ahli kandungan atau ahli doa. 3. Kalau yang 3 ini sebenarnya bukan dukun yang syirik. Ahli herbal, dukun beranak, terus jangan-jangan ibunya dukun beranak lagi kan? Terus yang ketiga ahli doa. Nah, mungkin yang Bapak maksud ini yang ketiga ini ya, itu bukan musyrik Pak. Ya. Doa-doa mereka ini bisa bikin kebal Bapak kalau mau. Makanya orang-orang tentara-tentara Dajjal ini, dukun-dukun ini mau nyerang dia, maka diseranglah dukun. Disebut mereka ini sebagai dukun, padahal mereka bukan dukun. Jadi nanti kalau ada guru ngaji, guru zikir bisa ngobatin orang dengan izin Allah, jangan sebut dukun, sebutnya tabib atau ahli doa, ahli ruqyah. Sayangnya ini si ustaz, si kiai, si mursyid, syekh nggak buat klinik ruqyah aja Pak, biar disebut Islami. Hari ini kan klinik ruqyah kan dibuat, itu kan perdukunan juga, perdukunan hembus-hembus. Ya baca Quran ke orang biar keluar jinnya. Perdukunan juga, perdukunan doa, dukun secara bahasa ini. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah, ya, antum nggak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Nggak usah serang mereka terus bilang mereka ini dukun. Dukun itu bukan itu. Yang pertama tadi apa? Yang bersekutu dengan jin, setan, iblis. Ini kelihatan yang nggak sholat dan mengajarkan orang nggak sholat, nggak mandi-mandi. Kan ada yang begitu ya. Ada yang pakai sembelih-sembelih macam-macam, darahnya diambil. Walaupun ilmu itu ada, tapi itu udah bercampur. Ya, maka saya menyarankan kalau ada kiai mursyid begitu tinggalkan aktivitas begini, ini berbahaya. Mindahin penyakit ke hewan. Walaupun saya dengar ada ilmu begitu, tapi sebaiknya jangan. Ya. Berbahaya itu Pak. Lebih kurang begitu Pak ya. Jadi kalau datang ke dukun beranak, terima nggak sholatnya? Ke ahli doa, terima nggak sholatnya? Oh Ustaz, doanya nggak dikencengin. Emang wajib seorang ahli doa mengeraskan doanya?
Kita kalau ahli ruqyah langsung Ustaz dikeraskan bacanya. Katanya nggak boleh zikir keras-keras. Coba antum tanya sama praktisi ruqyah hari ini, dia membid'ahkan zikir keras pada sholat loh. Tapi giliran yang ruqyah orang, dia teriak-teriak Allahu Akbar, baca ayat segala macam. Waras nggak ini? Ya, ini kalau tidak warasan beragama ini mulai muncul di akhir zaman ini, nggak adil. Ya, dinu wa aqrabu littaqwa, bersikap proporsional lah, ilmiah lah. Kalau kita bisa menghargai ini, kenapa nggak bisa menghargai yang itu? Ruqyah kan baru kemarin sore muncul. Ahli-ahli zikir kita sudah muncul berabad-abad lalu. Mereka mengamalkan zikir dengan sir, khafi. Jangan dibantah-bantah ya. Kalau nggak yakin, tanya aja sama mereka. Pak Kiai, Pak Ustadz, Syekh, kamu baca doa apa? Pasti dia cerita. Oh, cuma Bismillah, Sholawat, Fatihah. Tapi kalau dia baca Bismillah, beda sama Bismillah Bapak. Ya, cukup ya. Alhamdulillah.